A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya, para penakluk, ini saat ini kita akan melihat perjalanan sang penakluk yang sudah sangat masyhur namanya, sudah sangat terkenal di kalangan umat, bahkan di kalangan orang-orang non-muslim, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, sang pembebas Masjidil Aqsa yang hidup pada tahun 532 hingga 589 Hijriah atau tahun 1137 sampai dengan 1193 Masehi. Salahuddin Al-Ayyubi adalah pahlawan yang sangat terkenal karena kehebatannya di dalam berbagai peperangan. Yang sangat terkenal adalah mampu membebaskan Al-Quds dan Masjidil Aqsa di Palestina ke tangan kaum muslimin. Para penguasa Bani Saljuk yang berkuasa di Mosul mulai melakukan serangan ke arah timur, tepatnya ke Sam, Syria yang saat itu dikuasai oleh pasukan salib dari Eropa. Dalam perang salib satu sebelumnya, Imaduddin Zangi Atabik Abbasiyah di Mosul berhasil menyatukan wilayah Aleppo di Syria dengan Mosul pada 1128 Masehi. Dan setelah melancarkan serangan selama 4 minggu, ia berhasil merebut Edessa dari tangan tentara salib di tahun 1144. Namun, 2 tahun setelah merebut kota penting itu, Atabik Zangi meninggal dunia. Ia digantikan oleh anaknya Nuruddin Mahmud yang memindahkan ibu kota Bani Saljuk dari Mosul ke Aleppo. Nuruddin mengikuti jejak ayahnya memerangi kaum salibis hingga berhasil menguasai Damaskus pada tahun 1154 Masehi atau pada tahun 549 Hijriah dari tangan Mujiruddin Abak, penguasa Saljuk dari Bani Murid yang lemah dalam menghadapi pasukan salib. Nuruddin memerintah Syria dari tahun 1146 sampai dengan 1174 Masehi. Untuk mengantisipasi serangan kaum salibis dan menjaga Damaskus tidak jatuh ke tangan mereka, Nuruddin melakukan langkah pengamanan terhadap wilayahnya dan wilayah utara Syria, sehingga berdiri kerajaan Islam yang kuat di sana yang dapat menaungi kerajaan lain dari serangan kaum salibis yang selalu merongrong. Pada saat itu Mesir berada di bawah kekuasaan Kekhalifahan Fatimiyah, yaitu Khalifah Al-Zafir. Namun masa itu penuh dengan fitnah dan dinasti Fatimiyah sang Syiah tengah mendekati akhir kekuasaan. Mereka berada di bawah naungan seorang menteri pembangkang. Jadilah istana Fatimiyah medan pembunuhan dan penipuan. Al-Zafir bin Amrillah menjadi khalifah di tahun 544 Hijriah atau 1149 Masehi dan terbunuh setelah 5 tahun berkuasa oleh suatu persekongkolan. Al-Zafir masih sangat muda dan kurang pengalaman ketika naik tahta, sehingga kekuasaannya bisa direbut oleh Perdana Menterinya Ibnu Al-Salar, seorang Kurdi. Ibnu Al-Salar menyebut dirinya sebagai Raja Adil Al-Malik Al-Adl.
Ibnu Salar sendiri dibunuh di tahun 1153 Masehi, 1 tahun sebelum tewasnya Khalifah Al-Zafir. Di akhir masa khilafah Fatimiyah ini, kekuasaan khilafah saat itu tak lebih sebagai simbol belaka. Kekuasaannya hanya di sekitar istana saja. Kekuasaan nyata ada di tangan para menteri. Al-Zafir lalu digantikan oleh anaknya yang masih berusia 4 tahun, Al-Faiz bin Nasrillah. Pada masa Al-Zafir berkuasa, kaum salibis Eropa dapat menguasai Askalon, wilayah Fatimiyah Mesir terakhir yang ada di Palestina. Jatuhnya kota itu ke tangan kerajaan Yerusalem, Kingdom of Jerusalem, yaitu kerajaan Kristen yang didirikan oleh para penyerbu Eropa saat Perang Salib I, membuat posisi Mesir sangat terancam. Apalagi kemudian kaum salib itu terus melaju mendekati Kairo melalui Sinai. Para wanita istana yang ketakutan lalu minta bantuan kepada Gubernur Asmun Talail bin Zuraik. Penguasa lokal yang cukup kuat ini lalu segera berangkat ke Kairo dengan pasukan besarnya dari bangsa Arab. Saat itu Al-Zafir sudah digantikan anak yang masih kanak-kanak, Al-Faiz. Talai berhasil masuk ke istana dan lalu merebut pemerintahan dari para menteri yang tidak becus. Ia mendapat gelar Raja Saleh Al-Malikus Saleh. Dengan tekad yang kuat, ia berhasil menghidupkan kembali peran agama dan undang-undangnya, hingga Mesir kembali cukup kuat baik dari sisi spiritual maupun kekuatan militernya. Kendali atas pasukan Mesir diserahkan kepada Panglima Dirgham bin Amr al-Lakhmi. Salih bin Zuraik melihat bahaya kaum salibis dapat dibendung dengan persatuan antara Mesir dan Sam. Lalu ia mengutus seorang duta yang menemui Nuruddin Mahmud, penguasa dinasti Saljuk Zangi di Aleppo. Tapi usahanya tidak berhasil karena Nuruddin tidak yakin dengan kekuatan Mesir. Pada tahun 556 Hijriah atau 1160 Masehi, sang khalifah kecil Al-Faiz meninggal dunia di usia 10 tahun. Raja Saleh lalu menempatkan Al-Adid Lidinillah yang berkuasa 1160 hingga 1171 Masehi, yang masih berusia 9 tahun untuk menggantikan Al-Faiz sebagai khalifah baru. Tapi tak lama kemudian, Perdana Menteri Salih bin Zuraik mati terbunuh akibat tipu muslihat salah seorang wanita istana. Ia digantikan anaknya Ruzaik yang dijuluki Al-Adil. Ruzaik mampu menguasai keadaan kembali. Ruzaik melihat tanda-tanda pembangkangan dari Sawar bin Muzbir As-Sa'adi, penguasa Kus. Ia pun bertindak tegas dengan mencopot Sawar, tapi Sawar menolak pencopotan itu, lalu menyiapkan pasukan besar yang masih setia padanya dan berangkat ke Kairo untuk mengkudeta pemerintahan Al-Adil. Pemerintahan itu berhasil dan Al-Adil Ruzaik terbunuh di awal 1163 Masehi atau 558 Hijriah. Sawar langsung mengambil alih pemerintahan. Tapi belum lama Sawar merebut kursi pemerintahan, Dirgham bin Amr al-Lakhmi, Panglima Ruzaik, membalas kematian pemimpinnya dan Sawar pun terguling. Tapi ia bisa menyelamatkan diri ke Syria. Karena keberhasilannya itu, Dirgham kemudian mendapat julukan Malik al-Mansur. Sawar melarikan diri ke Syria dan meminta bantuan penguasa Syam, Nuruddin Mahmud. Pada awalnya Nuruddin ragu-ragu untuk membantu Sawar, namun karena orang-orang Eropa juga sedang menunggu peluang menaklukkan Mesir, maka ia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Nuruddin akhirnya mengarahkan pasukan ke Mesir dengan maksud mendahului niat bangsa Franka dari Eropa itu. Nuruddin sempat melakukan misinya ke Mesir sebab ada kabar bahwa Dirgham berusaha membuat kesepakatan dengan pasukan salibis Eropa untuk menangkal serbuan darinya. Ia amat khawatir kalau Eropa bisa menguasai Mesir. Untuk itu, Nuruddin menyiapkan kekuatan besar yang berintikan suku Turkmen yang ia kirim bersama Sawar ke Mesir di bawah pimpinan Asaduddin Sirkuh dan Salahuddin al-Ayyubi. Mereka sampai di Mesir tahun 558 Hijriah. Dari sinilah dimulai kiprah Salahuddin. Mesir saat itu sedang goncang. Telah tampak di sana tanda-tanda kehancurannya. Bangsa Kristen Franka dari Eropa telah menduduki banyak wilayah di Sam, termasuk daerah-daerah yang dulunya masuk dalam kekuasaan khilafah Fatimiyah. Kaum salib Eropa itu bahkan telah mendirikan kerajaan Latin Yerusalem di Palestina.
pada tahun 1099 Masehi sebagai tanda permusuhan. Inilah awal penjajahan dan pengurukan harta dan sumber daya alam yang dilakukan orang-orang Barat atas orang-orang Timur. Tapi sebelum memasuki pembahasan akan peristiwa ini, tidak ada salahnya kita bahas terlebih dahulu bagaimana riwayat hidup Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin lahir pada tahun 532 Hijriah atau 1137 Masehi di Tikrit, Irak, dekat sungai Tigris di Dijlah, di antara Baghdad dan Mosul. Nama aslinya adalah Yusuf bin Ayub bin Shadi. Kakeknya Shadi adalah orang Kurdi berasal dari Duain atau Kirkuk. Shadi mempunyai dua orang anak, yaitu Najamuddin Ayub dan Asaduddin Sirkuh. Kedua kakak beradik ini lalu pergi ke Irak dan mengabdi kepada Mujahiduddin Bahrus, komandan polisi yang diangkat oleh Sultan Mas'ud As-Saljuki. Yang terakhir ini adalah Sultan dari Bani Saljuk yang berkuasa di Mosul dan sekitarnya. Bahrus kemudian menunjuk Najamuddin Ayub menjadi hakim di benteng Tikrit karena ia memiliki tubuh yang kuat dan pandai. Di kota itu Ayub dianugerahi anak yang ia namai Salahuddin Yusuf. Namun kemudian terjadi perpecahan antara Bahrus dan kedua bersaudara itu, Najamuddin dan Asaduddin. Bahrus menuduh keduanya telah menolong pesaingnya sesama Bani Saljuk, Imaduddin Zangi, gubernur Atabik Abbasiyah di Mosul. Keduanya pun akhirnya meninggalkan Tikrit dan bergabung dengan Imaduddin. Penguasa Mosul ini pun menerima keduanya dengan baik dan mempercayai mereka untuk bergabung dalam barisan pasukannya. Setelah berhasil menaklukkan Aleppo, Imaduddin mengangkat Najamuddin sebagai hakim di sana. Ketika Imaduddin terbunuh dan kemudian digantikan oleh anaknya Nuruddin Mahmud Zangi, kedua kakak beradik ini tetap membantu Bani Saljuk Zangi karena sangat loyal dan ahli dalam perang serta berpengalaman dalam berbagai pertempuran di masa pemerintahan raja sebelumnya. Sirkuh diangkat menjadi panglima pasukan Bani Saljuk. Kedua bersaudara ini mendapatkan kedudukan yang terhormat di Aleppo, lalu Damaskus. Salahuddin tumbuh di bawah asuhan ayahnya Najamuddin Ayub yang ahli di dalam bidang hukum Islam dan pamannya Asaduddin Sirkuh yang ahli perang, hingga menjadi anak yang pintar agama, laki pemberani. Ketika mulai beranjak dewasa, ia bersama ayahnya mengabdikan diri pada Sultan Nuruddin Mahmud. Sirkuh, paman Salahuddin, berangkat ke Mesir bersama pasukan Sam di tahun 558 Hijriah. Mesir itu saat itu tengah diperintah oleh Perdana Menteri Dirgham atau Malik Al-Mansur yang keras. Ia tak memberi ampun pada setiap tokoh dan pembesar yang berusaha menyainginya. Ketika tahu kedatangan pasukan Sam bersama Sawar, ia segera menyiapkan pasukan untuk menghadang mereka. Maka terjadi pertemuan hebat di Balbis. Dirgham menderita kekalahan dan mundur ke Kairo. Sawar terus menyerangnya dan berhasil menguasai kota Fustat, bekas ibu kota lama Mesir. Dirgham bersembunyi di Kairo, tapi kebanyakan pasukannya sudah mengusirkan diri darinya dan akhirnya dapat dikalahkan oleh pasukan Sawar pada Ramadan 558 Hijriah. Puncaknya, Sawar berhasil menaklukkan Kairo dan kembali menjadi penguasa di sana. Tetapi Sawar ternyata mengkhianati Asaduddin Sirkuh, panglima perang Sam, dan melanggar perjanjian dengan Sultan Nuruddin Mahmud. Perbedaan pendapat tak terelakkan di antara kedua pemimpin itu. Maka Sirkuh mengutus keponakannya Salahuddin bersama pasukan untuk merebut Bilqis dan wilayah bagian timur Mesir. Di lain pihak, Sawar justru minta bantuan Salibis Eropa yang berkuasa di Yerusalem, yaitu Amalrik I yang masuk Mesir di tahun 1164. Pasukan Sirkuh terdesak di Balbis, lalu kedua belah pihak sepakat berdamai. Sirkuh dan pasukannya kembali ke Syria, sedang Sawar tetap menjalin koalisi dengan kekuatan Eropa agar aman dari serangan Nuruddin yang berusaha menguasai Mesir. Nuruddin juga tetap pada pendiriannya untuk terus menjaga Mesir di tangan kaum Salib Eropa. Sirkuh sudah memberitahu padanya perihal keadaan Mesir berikut dengan segala kelemahan dan persoalan yang terjadi di dalamnya. Kesimpulannya, Mesir akan mudah diambil menurut Sirkuh. Mesir sudah tak punya lagi kesatria tangguh
Semua berjalan tanpa kendali dan pedoman yang jelas. Nuruddin dan Sirkuh merancang matang strategi untuk menguasai Mesir, apalagi setelah Sawar makin dekat dengan kaum salibis Eropa dan meminta bantuan mereka. Akhirnya Nuruddin membulatkan tekad, ia mengutus pasukan ke Mesir di bawah pimpinan Panglima Sirkuh dan Salahuddin. Pasukan itu tiba di Mesir pada bulan Rabiul Awal 564 Hijriah atau 1167 Masehi. Dalam waktu bersamaan, pasukan dari Raja Yerusalem, Amalrik I juga masuk ke Mesir, memenuhi permintaan Sawar dan mendarat di Fustat. Pasukan militer Syria melintasi jalan lain di sisi sungai Nil. Mereka bermarkas di Jaizah untuk menghadapi kekuatan Eropa. Raja Saleh Eropa di Yerusalem, Amalrik I, membuat perjanjian dengan Khalifah Al-Adid Fatimiyah yang tak bisa menentang Perdana Menterinya, Sawar. Dalam perjanjian itu, Khalifah berjanji untuk memberi Amalrik 200.000 keping emas sebagai pengganti biaya perang dan akan memberikan bayaran yang sama setelah perang melawan pasukan Syria berakhir. Setelah itu terjadi pertemuan beberapa kali di antara Asaduddin Sirkuh dan salibis Eropa di Said dan Iskandariyah, dan berakhir dengan perdamaian. Sirkuh setuju untuk menarik pasukannya kembali ke Syria dan Amalrik kembali ke Yerusalem. Setelah itu, Sawar terus berusaha mencari cara untuk tetap menguasai Mesir. Dia juga punya rencana jahat terhadap Sirkuh, namun Sawar akhirnya terbunuh setelah pasukan Sirkuh kembali datang ke Kairo pada tahun 1169 Masehi. Setelah kematian Sawar, Sirkuh memanggil Al-Adid, Khalifah belia itu setuju mengangkat Sirkuh menjadi panglima pasukan Mesir dan Perdana Menteri menggantikan Sawar. Tapi 2 bulan kemudian, tepatnya pada 27 Jumada Tsani 1169 Masehi, Sirkuh meninggal dunia karena sakit. Sebelum meninggal, ia sempat berpesan pada Salahuddin untuk menggantikan dirinya sebagai Perdana Menteri bila ia wafat. Mengikuti pesan pamannya, Salahuddin lalu bertindak sebagai Perdana Menteri Khalifah Fatimiyah Mesir yang terakhir, Al-Adid. Namun Al-Adid yang masih belia terus dihasut oleh menteri-menteri lainnya, hingga ia mencopot Salahuddin dari kursinya sebagai kepala pemerintahan. Ia takut Salahuddin yang orang asing akan mengkudetanya. Al-Adid lalu mengangkat orang lain untuk memegang komando militer Mesir. Seperti sudah diduga oleh Al-Adid, Salahuddin menolak menyerahkan kekuasaannya begitu saja. Ia bahkan balik mengucilkan Al-Adid. Khalifah Fatimiyah ini lalu mengangkat ayah dan keluarganya serta para kerabatnya menjadi posisi-posisi yang strategis dan menempuh semua cara untuk bisa menguasai penuh Mesir. Setelah berhasil mengucilkan Al-Adid, Salahuddin lalu menguasai istana Fatimiyah. Dan ketika Al-Adid meninggal di tahun 1771 Masehi, Salahuddin membubarkan khilafah Fatimiyah yang Syiah itu di Mesir dan mengembalikan Mesir kepada kekuasaan khilafah Abbasiyah di Baghdad. Salahuddin sendiri menempatkan Mesir di bawah kekuasaan Sultan Syria Nuruddin Mahmud Zangi yang tunduk pada Abbasiyah. Salahuddin lalu memerintahkan kepada para khatib Jumat untuk menyebut dan mendoakan Khalifah Abbasiyah saat itu, Al-Musaddiq bin Amri al-Abbas, yang sebelumnya dilarang oleh Fatimiyah. Berita duka datang dari Syria. Sultan Nuruddin yang mencita-citakan persaudaraan antara Syria dan Mesir untuk mengusir pasukan salib dari bumi Syam Palestina itu meninggal dunia di bulan Syawal 569 Hijriah atau Mei 1174 Masehi. Ia digantikan oleh anaknya yang masih kecil bernama As-Salih Ismail Al-Malik 1163 hingga 1181. Karena masih kecil, As-Salih ditempatkan dalam perlindungan Kumustuhin dan dibawa dari Damaskus ke Aleppo. Selanjutnya Damaskus didera oleh intrik persaingan di antara para pejabatnya. Salahuddin berusaha menghadapi segala fitnah yang mewarnai hidupnya. Ia selalu berusaha dan berhasil menghadapi berbagai kesulitan tersebut. Ia mulai berpikir menyatukan Mesir dan Sam. Meski kaum salib Eropa terus berusaha masuk ke Mesir, kemenangan selalu berpihak pada Salahuddin. Kemudian Salahuddin bergerak menuju Sam dan tinggal di sana sekitar 2 tahun. Ia bolak-balik ke Damaskus dan daerah sekitarnya dan terus melancarkan serangan terhadap orang-orang Aleppo hingga tercapai perdamaian
dengan ketentuan antara lain Alimu tetap berada di bawah As-Saleh Al-Malik. Demikian bagian pertama dari perjalanan sang penakluk Salahuddin Al-Ayyubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.